Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bi rububiyyatihi wa jalalihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa min sa'iri khalqih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala safiyhi wa habibih sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min jami'i ummatihi amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah pengajian rutin hari Sabtu ba'da subuh Musalla Nurul Hidayah RT 05 RW 07 Komplek TNI AD Ditbekang Cibarusah Asri yang seluruhnya tanpa kecuali yang saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, paduka alam yang mulia, panutan kita baginda tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah secara istimrar menjalankan segala perintah beliau, juga menjauhi segala larangan beliau, menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, melaksanakan wasiat-wasiat beliau, dan juga tetap istiqomah dalam mensiarkan ajaran agama Islam, mengagungkannya dan sekaligus mempertahankannya, yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita, baik saudara-saudara kita dari ayah kita atau dari ibu kita, semuanya mendapatkan syafaatul uzma dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan di bawah arasnya Allah bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Bersyukur kita kepada Allah masih diberi nikmat umur, juga nikmat sehat, dan nikmat-nikmat yang lainnya, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat ilmu. Alhamdulillah pada malam ini kita sudah pada hari ini, pada pagi hari ini kita sudah berada di hari yang ke-12 12 apa 13 ya, bulan Jumadil Akhir 14 Desember Jumadil Akhir. Pada hari yang ke-12 di bulan Jumadil Akhir 1446 Hijriah, bertepatan dengan hari yang ke-14 di bulan Desember 2024. Dan taklim rutin kita pada malam ini baik ya. Sekarang masih gelap ini. Lampunya masih pada nyala. Jadi perasaan malam gitu ya. Dan taklim rutin kita siapa aja itu? Mana udah? Dan taklim rutin kita pada pagi hari ini adalah
merupakan taklim pertemuan yang ke-613. Mari kita awali taklim kita hari ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan Ummul Quran, dengan pembacaan sholawat, dan dengan pembacaan zikir jalalah yang keseluruhannya itu kita niatkan dalam hati kita, pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita, terutama untuk kedua orang tua kita, kakek nenek kita, para sesepuh kita, guru-guru kita, juga untuk paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, ponakan-ponakan kita, dan saudara-saudara kita. Betul ganiyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana. Amin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Asyarakal kaunu btihajan biwujudil Mustafa Ahmad wali alil kauni unsun wa sururan qad tajaddada ya Nabi. Salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa bi sya'n. La ilaha illallah al-aman al-aman min jawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan ihsanukal qadim. Ya annan ya mannan ya rahim ya rahman ya ghafur ya ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah.
dari sekian banyaknya anak Adam, baik anak Adam yang hidup di masa-masa sebelum kita, termasuk yang hidup di zaman Nabi Adam masih hidup, hingga di akhir zaman. Nah, dari sekian banyaknya anak Adam atau manusia yang kelak di hari kiamat oleh Allah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah, hanya satu orang dari 1000 orang. Coba bayangkan, dari 1000 orang anak Adam yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga kelak pada hari kiamat, hanya satu orang dari 1000 orang. Berarti sisanya 999 orang. Masuk mana tuh? Masuk neraka. Dan ini ada hadisnya, ada keterangannya. Nah, mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan anak Adam yang kelak di hari kiamat oleh Allah akan dimasukkan ke dalam surga dan diselamatkan dari neraka. Sebagaimana kita setiap selesai sholat selalu berdoa kepada kita di dalam wiridan yang kita lakukan dengan doa Allahumma ajirna minan nar. Ajir ya, ajir, hamzah jim ro, hamzah patah a, jim ro sukun kasroh jir, ajir. Allahumma ajirna minan nar. Kita baca 7 kali. Kenapa 7 kali? Karena neraka ada 7. Gitu. 7 kali. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ya Allah, ajirna, selamatkan kami atau jauhkan kami atau pelihara kami minan nar, dari api neraka. Selain itu juga kita berdoa dengan doa Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ya Allah, inna sesungguhnya kami nas'aluka memohon kepada Engkau ridhaka akan keridhoanmu, wal jannah dan akan surgamu, wa na'udzubika dan kami berlindung kepada Engkau min sakhatika dari kemurkaanmu, dari kemarahanmu, wan nar dan dari neraka. Karena neraka itu apinya sangat amat panas, jauh lebih panas daripada panasnya api di dunia. Api dunia saja sudah panas luar biasa, tapi itu belum seberapa panasnya api dunia, belum seberapa jika dibandingkan dengan panasnya api neraka. Jauh. Nggak usah api nerakanya. Menurut keterangan, seandainya batu yang paling kecil yang ada di dalam dasar api neraka, umpama batu itu diambil oleh malaikat kemudian dilemparkan ke alam dunia, maka seketika alam dunia yang luas ini menurut kita hancur seketika. Waalaikumsalam. Lalu bagaimana kalau umpama badan kita yang dilemparkan ke jurang api neraka? Siap. Dan di neraka la yamutu fiha wa la yahya. La yamutu tidak mati, wa la yahya dan tidak hidup. Jadi orang-orang kafir yang dibakar di neraka, mereka hidup tidak, mati tidak. Berarti kerasa seterusnya sakitnya, menderita terus,
sengsara terus, nggak ada senangnya. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, jauhkanlah kami dari neraka. Ya Allah, bebaskanlah kami dari neraka. Ya Allah, peliharalah kami dari neraka. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu baru batu terkecil tuh yang ada di dasar jurang neraka, diambil kemudian dilempar ke alam dunia. Alam dunia seketika hancur, luluh berantakan. Menurut keterangan dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, saya sering menyampaikan hadis ini. Seringan-ringannya siksa neraka, ini seringan-ringannya siksa neraka. Artinya siksa neraka yang paling ringan adalah kedua telapak kaki ahli neraka menginjak bara api neraka. Saking panasnya itu bara api neraka yang terinjak oleh kedua telapak kakinya, sampai seluruh yang ada dalam perutnya terbakar hangus. Luar biasa, sampai poloknya mendidih, bergejolak. Itu baru baraknya, belum apinya. Pokoknya naudzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari neraka. Nah, kalaulah kita senantiasa berdoa kepada Allah dengan doa, ya Allah, selamatkan kami dari neraka. Allahumma ajirna minan nar. Maka konsekuensinya dari doa tersebut adalah kita terjemahkan. Kalaulah dalam setiap selesai sholat 5 waktu kita selalu berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar kita diselamatkan dari neraka, maka realisasikanlah, aplikasikanlah, manifestasikanlah dari doa tersebut dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Jangan sampai doa hanya sebatas doa hanya sebatas di lisan, tapi tidak diaplikasikan. Karena antara doa yang kita panjatkan kepada Allah itu harus relevan, harus muwafaqah, harus sesuai dengan usaha kita, ikhtiar kita. Jangan sampai kita berdoa minta ilmu tapi kita nggak pernah mencari ilmu. Kan itu namanya doa hanya sebatas di lisan, tidak sesuai dengan perbuatan kita. Kita doa minta rezeki yang banyak tapi tidur melulu di rumah dari pagi sampai sore. Itu sebenarnya bukan doanya yang nggak dijamah. Kelakuannya, akhlaknya menghalangi sampainya doa kepada Allah. Jadi kita jangan salah sangka, jangan gagal paham. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi dari 1000 orang, 1 orang yang kelak di hari kiamat oleh Allah akan dimasukkan ke dalam sorga. Sisanya 999 orang masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita termasuk dari golongan orang-orang yang oleh Allah dimasukkan ke dalam sorga. Maka terus berdoa dan aplikasikan doa kita dalam bentuk perbuatan, yaitu bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Karena apalah artinya sebuah doa, dalam doa kita mohon diselamatkan dari api neraka, tapi kalau realitanya, kenyataannya sehari-hari kita melakukan perbuatan dosa terus, percuma, nggak ada mananya itu doa. Bohong. Jadi kayak bohong gitu, kayak nggak serius sama Allah berdoanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, nanti
di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan berfirman kepada Nabi Adam. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Adam, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Adam, hai Adam, akhrij min dzurriyyatika ba'san nar. Kata Allah kepada Nabi Adam nanti di hari kiamat, hai Adam, keluarkan dari keturunanmu, yaitu anak Adam, yakni seluruh manusia, perutusan masuk ke neraka. Itu kata Allah kepada Nabi Adam, ya Adam, akhrij min dzurriyyatika ba'san nar. Hai Adam, keluarkan dari keturunanmu perutusan yang akan masuk ke neraka. Fayaqulu, maka lalu Nabi Adam menjawab, ya Rabb, wahai Tuhanku, wa ma ba'sun nar, berapakah perutusan dari keturunanku yang akan masuk neraka? Fayaqulullahu ta'ala, maka lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Adam, kata Allah, akhrij min kulli alfi tis'ami'atin wa tis'atan wa tis'in. Nah, itu jawaban Allah. Kata Allah, coba kamu keluarkan perutusan yang akan masuk ke neraka dari keturunanmu, dari setiap 1000 orang, mingkuli alpin, dari setiap 1000 orang, tis'omi'atin watis'atan watis'in. Tis'omi'ati itu 900, watis'atan itu 9, watis'in itu 90, berarti 999, ya. Jadi mingkuli alpin tis'omi'atin watis'atan watis'in, keluarkan dari keturunanmu yang akan masuk neraka dari 1000 orang 999 orang. Berarti yang masuk surga berapa orang? Berapa tuh? 1000 diambil 999 orang, berarti sisanya 1. Jadi dari 1000 orang hanya 1 orang yang akan dimasukkan ke surga, sisanya masuk neraka. Ini hadis. Silahkan tentang kalau berani hadis. Hadis sahih riwayat Imam Muslim ini. Nah, mudah-mudahan kita termasuk ke dalam orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi maka oleh karenanya kita jangan bangga dengan ibadah yang kita lakukan. Walaupun umpama misalnya jikalau kita ibadahnya rajin luar biasa, katakanlah sepanjang hidup, seumur hidup, sepanjang tahun, setiap malam tidak pernah tinggalkan tahajud. Seumur hidup tidak pernah tinggalkan puasa Senin Kemis. Bahkan puasa 3 hari pada tiap-tiap bulan dari bulan-bulan Islam juga dilaksanakan. Tiap hari duha, tiap hari baca Quran. Pokoknya rajin ibadahnya. Tapi jangan bangga dulu dengan ibadah yang kita lakukan. Karena sebenarnya kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga bukan dengan ibadah kita, dengan rahmat Allah. Ibadah mah kudu wajib untuk membuktikan rasa syukur kita kepada Allah bahwa Allah telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Wujudkan dalam bentuk ibadah kepada Allah sebagai syukur kita kepada Allah. Karena memang Allah menciptakan seluruh jin dan manusia
untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surah Ad-Dariyat ayat 56. Dan tidaklah aku, kata Allah, menciptakan seluruh jin dan seluruh manusia illa liya'budun, ay liya'rifun, melainkan supaya mereka semuanya makrifat kepadaku, bahwa aku adalah Tuhan mereka dan mereka hanya menyembah kepadaku, beribadah kepadaku. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nanti oleh Allah akan dimasukkan ke dalam surga bukan dengan ibadah kita, dengan rahmat Allah. Kenapa? Karena ibadah yang kita lakukan sebanyak apapun, sehebat apapun, serajin apapun, itu tidak akan bisa membayar nikmat dari Allah. Untuk ibadah, katakanlah kita nih ibadah 1000 tahun. Ibadah yang kita lakukan 1000 tahun tersebut sedikit pun tidak tercampuri perbuatan dosa. Walaupun dosa kecil, murni ibadah. Itu seandainya ibadah yang kita lakukan selama 1000 tahun digunakan oleh kita untuk membayar nikmat dari Allah, tidak akan terbayar. Malu kita kalau kita mengatakan bahwa saya masuk surga dengan ibadah saya. Malu kita sama Allah. Dengan rahmat Allah. Makanya kita disuruh beribadah. Kita harus sadar bahwa kita bisa beribadah itu hakikatnya karena ada pertolongan Allah kepada kita. Allah memberikan pertolongannya kepada kita. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan pertolongannya kepada kita, belum tentu pagi hari ini kita bisa duduk di sini. Belum tentu, nggak ada jaminan. Ini menunjukkan bahwa ini pertolongan dari Allah. Nah, akhirnya yang muncul dari diri kita rasa syukur kepada Allah. Bersyukur, ya Allah. Nggak semua orang bisa dikasih nikmat seperti ini. Pagi-pagi udah ngaji. Ya Allah, kami bersyukur kepada Engkau. Timbulnya syukur, bukan ujub, membanggakan diri. Nah, jadi kalau kita rajin ibadah, kemudian memunculkan sifat ujub terhadap diri sendiri, itu ibadahnya nggak ada apa-apanya. Nol, nggak ada apa-apanya. Dan biasanya orang kalau sudah muncul sifat ujubnya, ujung-ujungnya takabur, sombong. Kalau sudah sombong, ujung-ujungnya mengecilkan orang lain, meremehkan orang lain. Sifat sombong itu kan sifatnya iblis. Nauzubillah min dzalik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yadhul jannatal mustakbirun, kata Nabi. Rasulullah menegaskan, sekali-kali tidak akan bisa masuk surga al mustakbirun, orang-orang yang sombong. Baik sombong dengan ibadahnya, sombong dengan hartanya, sombong dengan pangkat dan jabatannya, dan sombong dengan segala sesuatu. Yang namanya sombong itu sangat amat dibenci oleh Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya nanti hamba-hamba Allah yang beriman dan selalu beramal soleh, yakni hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah, mereka kelak di hari kiamat oleh Allah akan dipersilahkan masuk ke dalam sorga. Akan dipersilahkan masuk ke dalam sorga. Allah akan berfirman kepada mereka, ya ibadi la khaufun alaikumul yauma wala antum tahzanun. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, la khaufun alaikum, tidak ada rasa takut atas kalian. Artinya kalian enggak usah takut. Wala antum tahzanun, dan janganlah kalian bersedih hati. Itu kata Allah nanti. Nanti Allah di hari kiamat akan berfirman seperti itu kepada hamba-hambanya yang bertakwa, kepada hamba-hambanya yang akan dimasukkan ke dalam sorga. Kata Allah, ya ibadi la khaufun alaikum wala antum tahzanun. Wahai hamba-hambaku, janganlah kalian merasa takut, janganlah kalian merasa khawatir, dan janganlah kalian merasa bersedih hati.
alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Hamba-hamba Allah tersebut adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada ayat-ayat Allah, wa kanu muslimin, dan adalah mereka dulu ketika hidup di alam dunia, mereka adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah, orang-orang yang patuh, tunduk, senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Mereka adalah orang-orang yang taat, patuh, tunduk terhadap hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Mereka itulah orang-orang yang berserah diri, orang-orang Islam. Kemudian setelah Allah berfirman demikian, lalu kemudian Allah memerintahkan kepada mereka, kepada hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh, kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Kata Allah, udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Nanti Allah akan berfirman seperti itu. Ini ada di Quran. Ini Allah sendiri yang menceritakan. Kata Allah, udkhulul jannata, masuklah kalian semua ke dalam sorga, kata Allah. Antum, kalian semuanya, wa azwajukum, dan istri-istri kalian. Tuh, al-yauma, pada hari ini, tuh barun akan digembirakan, akan disenangkan, akan dibahagiakan oleh Allah di dalam sorga. Maka ketika mereka mendapatkan kabar ini langsung dari Allah, mereka senang. Luar biasa. Ibadah yang mereka lakukan di alam dunia kepada Allah ternyata tidak sia-sia, semuanya ada hasilnya. Terbukti semuanya, janji-janji Allah dibuktikan. Makanya kita harus sabar ibadah Allah, jangan pernah mengeluh. Sabar aja, istiqomah. Memang harus sabar, kalau nggak sabar nggak sampai tujuan kita, gagal tengah jalan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hakikatnya ini sedang melakukan perjalanan jauh menuju akhirat. Cuma baru transit di dunia. Nanti alam berikutnya kita akan masuk alam kubur. Itu ada kehidupan juga. Nanti alam mahsyar, hari kiamat. Terus ini kita sedang melakukan perjalanan menuju surga, menuju akhirat. Tempat kembali kita surga, bukan neraka. Neraka itu untuk orang-orang kafir. Makanya kita jangan sampai nanti di akhirat oleh Allah dikumpulkan bersama orang-orang kafir di neraka. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian kata Allah, udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Kata Allah, masuklah kalian ke dalam surga. Kalian dan istri-istri kalian akan digembirakan oleh Allah di dalam surga dengan berbagai macam pahala-pahala besar, pahala-pahala mulia, pahala-pahala agung yang telah disediakan oleh Allah di dalam surga, yang telah dijanjikan oleh Allah kepada mereka, sebagaimana Allah berfirman dalam hadis qudsi, li ibadis salihin ma la ainun ra'at wala ujunun sami'at wala khatara ala qalbi basar. Kata Allah, bagi hamba-hambaku yang beriman dan selalu beramal soleh, bagi hamba-hambaku yang bertakwa kepadaku, mereka kelak di dalam sorga akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang sempurna, kenikmatan-kenikmatan yang tiada tara, tiada banding, kenikmatan yang sangat mulia, sangat agung. Kenikmatan-kenikmatan itu belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah tersirat di benak hati manusia. Itu sudah ada semuanya oleh Allah, disediakan. Untuk siapa? Untuk alladzina amanu wa amilus solihat. Untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kemudian yutopu alaihim. Yutopu diedarkan alaihim kepada mereka, kepada seluruh ahli sorga. Bisihapin, piring-piring. Min jahabin, dari emas. Wa akwabin, dan cangkir-cangkir atau gelas-gelas dari emas. Jadi nanti begitu mereka masuk surga, mereka dipersilahkan duduk di atas kursi-kursi yang sangat indah, terbuat dari emas, dari mutiara, dari intan, dari jabarjat, dari yakut. Di depan mereka ada meja-meja dari emas. Kemudian datang para bidadari menyuguhkan makanan hidangan dari surga. Masya Allah. Piring-piringnya dari emas, gelas-gelasnya dari emas. Bukan dari emas tukang bakso, bukan.
Wa fiha, dan di dalam sorga, ma tastahil anfusu wa taladul a'yun. Mereka akan mendapatkan apa saja yang diinginkan oleh mereka. Mereka akan mendapatkan semuanya di dalam sorga. Yaitu akan mendapatkan segala sesuatu yang sesuai dengan selera keinginan hati mereka. Dan sedap dipandang mata. Semuanya di sorga ada. Yang di alam dunia tidak ada, di surga pasti ada. Yang di alam dunia ada, di surga pasti ada. Tapi yang di alam dunia tidak ada, di surga ada. Yang ada di surga, di dunia tidak ada. Artinya, kenikmatan yang sempurna. Ini janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah ingkar janji. Kemudian wa antum fiha khalidun, kata Allah. Dan kalian nanti pihak di dalam surga khalidun, akan hidup kekal untuk selama-lamanya. Nanti kalian di surga hidup selamanya, tidak akan pernah mati lagi. Dan kalian hidup selama berada dalam surga, tidak akan pernah sakit. Jangankan sakit, pilek tidak ada di sana. Ingusan keluar ingus tidak ada. Meludah tidak ada. Nanti makanan-makanan, buah-buahan yang kita konsumsi, yang kita makan, itu di sana enggak jadi kotoran di surga itu. Jadi keringat yang wangi keluar melalui pori-pori kulit. Di sana enggak ada kotoran, enggak ada yang berak, enggak ada yang kencing, enggak ada yang meludah, enggak ada yang batuk, sehat semua. Itulah kenikmatan yang sempurna. Kalau di dunia mah memang kita diuji, dikasih sakit, diuji. Allah menguji kita, apakah dikasih sakit akan berhenti sholatnya? Dikasih miskin juga ujian. Memang liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Allah hendak menguji kalian. Ayyukum ahsanu amal, siapa di antara kalian yang terbaik amalnya? Dunia ini tempat ujian. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Makanya kita awas, jangan sampai terlena dengan dunia, melupakan akhirat. Jangan sampai tertipu dengan dunia. Lalu kemudian kita melupakan akhirat. Sebab kehidupan kita yang sebenarnya nanti di akhirat. Dunia ini hanya sekedar transit. Mampir sebentar. Ibarat kita mau ke Tasikmalaya, transit sebentar, mampir di rest area. Setelah itu kita melanjutkan perjalanan. Ini kita lagi melanjutkan perjalanan. Pertama kita berada di alam arwah. Kemudian ada rahim. Nah sekarang dalam dunia. Nanti masuk alam kubur. Nanti terus sampai alam mahsyar. Hari kiamat terus sampai ke alam akhirat. Nah di akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi dunia ini bukan tujuan kita. Tujuan kita akhirat. Maka segala fasilitas yang Allah berikan ke alam dunia, kita jadikan fasilitas. Kita jadikan alat untuk beribadah kepada Allah. Para jamaah. Wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Kata Allah, itulah sorga yang telah diwariskan kepada kalian disebabkan amal-amal soleh yang telah kalian kerjakan dulu ketika hidup di alam dunia. Lakum fiha fakihatun kasiratun wa minha ta'kulun. Lakum bagi kalian fiha di dalam surga fakihatun, ada buah-buahan, kasiratun yang banyak, buah apapun ada di sana. Dan nggak usah beli, nggak usah nyari. Baru muncul dalam hati kita ingin buah udah ada di depan. Itulah nikmat sorga. Pokoknya segala apapun yang kita inginkan tiba-tiba ada aja. Nggak usah nyari ke pasar Cibarusah. Udah gitu becek jalannya, repot. Lah kalau di surga seperti itu nggak nikmat dong. Itu bukan surga, itu dunia. Cibarusah itu. Di sono di surga nggak ada Cibarusah. Para jamaah yang dimuliakan, pokoknya nikmat sempurna. Makanya kita jangan tertipu dunia ya. Lalu kita akhirnya celaka nanti di akhirat. Wa minha, dan dari buah-buahan itu takulun, kalian akan makan. Nah, nanti buah-buahan yang kita makan itu enggak jadi kotoran. Yang jadi kotoran itu buah-buahan yang kita makan di dunia sekarang ini jadi kotoran. Buah-buahan di dunia jangan disamakan dengan buah-buahan di sorga. Beda tempat. Kalau kita makan buah-buahan yang ada di dalam dunia jadi kotoran. Ujung-ujungnya kita buang ke toilet.
Tapi di sana kita nggak usah bikin toilet, karena seluruh buah-buahannya di surga kita makan masuk perut itu jadi keringat yang wangi. Karena buahnya beda, buah surga bukan buah dunia, beda. Walaupun sama-sama jeruk namanya, tapi beda kualitas, beda. Kalau di dunia itu jeruk Cibarusah, tapi di surga jeruk surga beda, jauh perbedaannya. Pokoknya nikmat surga nggak bisa dibayangkan, nggak bisa. Siapapun tidak akan mampu membayangkan seperti apa nikmat surga, nggak ada yang bisa. Dan nggak usah dibayangkan, dibuktikan saja dengan amal supaya terbukti nikmat surga kepada kita nanti di akhirat. Nggak usah banyak menghayal dan nggak boleh kita. Itu kan perkara goib, tapi ada. Perkara goib itu sesuatu yang tidak bisa dideteksi oleh panca indera, tapi yakin ada. Contoh seperti adanya ruh. Menurut bapak-bapak, ini ruh yang ada dalam tubuh kita goib apa musyahadah? Tubuh kitanya musyahadah, terlihat ini. Tapi ruh yang ada dalam tubuh kita, yang menyebabkan kita bisa hidup, bisa ngomong, bisa bergerak, itu karena ada ruh. Itu ruh ada dalam tubuh kita udah goib, kita nggak bisa mendeteksi. Apalagi nikmat surga. Masya Allah. Coba kalau Pak Jepri nggak ada ruhnya, kira-kira Pak Jepri bisa lihat saya nggak? Enggak. Bisa senyum nggak? Mana ada mayit senyum? Mayit tadi mau disolatin senyum. Udah gitu dadah lagi. Dalalah. Kita aja becir takut. Wah mayit hidup lagi. Berarti belum mati kalau masih bisa senyum mah. Tuh Pak Adam tuh. Ada ruhnya. Kalau nggak ada ruhnya, dia nggak kesini, nggak kesini. Di rumah. Digotong di batang keranda. Nah maka alhamdulillah kita bisa memanfaatkan nikmat umur, nikmat sehat semata-mata untuk ibadah kepada Allah, mencari ridha Allah. Udah pokoknya kebaikan apapun, amal soleh apapun, ibadah apapun yang kita lakukan semata-mata karena Allah, mengharap ridha Allah, titik. Karena di akhirat nanti yang akan memberikan pahala dari ibadah yang kita lakukan adalah Allah. Maka karena Allah, jangan karena selain Allah. Demikian talim kita pagi hari ini. Dan sebelum ditutup, mengingatkan kembali untuk yang ketiga kalinya, jangan sampai lupa besok saya Al-Parkir bersama keluarga akan menikahkan putra saya yang kedua yang bernama Muhammad Iqbal Zulkifli Habibullah Saifuddin SPD. Insya Allah beliau akan menikahi seorang wanita yang bernama Neng Alpi Latifah SPD. Insya Allah akan dilaksanakan besok hari Ahad di Kampung Sukamulya, RT 001 RW 001, Desa Lewi Mekar, Kecamatan Lewiliang, Kabupaten Bogor. Jadi bagi para jamaah yang biasa ngaji di sini setiap hari Sabtu, yang tidak ada halangan, yang badannya sehat, yang ada umur, yang ada rezekinya, yang ada kesempatannya, ada waktunya, sangat amat diharapkan kehadirannya untuk kita sama-sama menghadiri pernikahan putra saya yang kedua, sekaligus mendoakan mereka agar mereka oleh Allah diberikan kemampuan dapat membina rumah tangga yang samawa, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, rumah tangga yang nantinya dapat melahirkan keturunan putra putri yang soleh dan soleha. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jelas saya ini ketiga kali nih, saya udah ngundang 3 kali nih. Kalau umpama nggak ada yang berangkat, terlalu benar ini, terlalu udah kayak orang nggak kenal sama saya. Udah bercanda udah. Ya minimal ada 1 mobil dari sinilah. Syukur-syukur ada 2 mobil, 3 mobil lah. Banyak yang punya mobil lah. Baik para jamaah, demikian akhirnya mari kita tutup taklim kita hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal
واغفر الله من الخطايا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطبة يديرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا أهيل الجود والكرم ربي بابنا ببركاتهم ودنا الحسنى بحرمتهم